Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar, yang terdiri dari 5 modul yang harus diselesaikan di platform tersebut. Untuk topik Merdeka Belajar, tujuannya yang pertama pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul ini ada 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Selanjutnya, mendidik dan mengajar. Kemudian, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, di modul yang pertama ini kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, menjadi pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini pendidik sebaiknya memiliki sistem among, di antaranya Ingar Sok Sum Tulodo, Maju Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Nah, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Pendidik seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual dengan mengadopsi azas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan kebudayaan bangsa agar tidak tertinggal
Di modul kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik berfungsi sebagai tuntutan menuntun hidup dan tumbuhnya murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengajar dan pendidik memiliki makna berbeda. Pengajar adalah bagian pendidikan. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat untuk kepentingan murid secara lahir dan batin. Ini bisa dibaca. Guru menuntun murid untuk tumbuh berdasarkan kodrat yang unik. Dengan pendidikan dan pengajaran, murid diharapkan akan memiliki kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial, budaya, serta budi pekerti dan karakter yang baik dan kuat. Merdeka belajar, ini bahwa murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki perasaan, pikiran dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Yang diharapkan murid tersebut memiliki kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial, budaya, serta budi pekerti dan karakter yang baik dan kuat. Nah, tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid sehingga terwujud sebagai bekal pengembangan budi pekerti murid. Nah, di modul selanjutnya ada kodrat murid. Nah, kodrat murid ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan, segala perubahan murid terkait pada kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menggunakan metode kontekstual terkait lingkungan murid menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang relevan. Kodrat kodrat alam merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkait dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Jadi pembelajarannya harus disesuaikan dengan di mana lingkungan murid berada, apakah di perkotaan, di perdesaan, dan sebagainya. Guru mendekatkan murid dengan kodrat alam dengan menggunakan metode dan strategi dan teknik sesuai dengan potensi murid untuk menemukan pembelajaran yang bermakna. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak sesuai zaman. Harus disesuaikan dengan zaman dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Guru mengajar untuk mengembangkan keterampilan abad 21, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif.
dengan utuh dan menyeluruh. Ini menggunakan ajas trikon, continue, konvergen, dan konsentris. Continue berarti berkesinambungan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Continue, berkesinambungan, konvergen, dari berbagai sumber, konsentris, dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara, beliau tidak langsung mempercayai adanya dua teori pendidikan berkembang pada saat itu, sehingga mengintegrasikan kedua teori yang ada tersebut menjadi teori konvergensi. Yang pertama, teori tabula rasa, yaitu menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik. Kemudian nomor 2, teori negatif, menilai kodrat anak ibarat kertas yang telah terisi penuh oleh coretan dan tulisan. Teori konvergensi, teori yang integrasi dari teori tabula rasa dan teori negatif. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara sistem Among. Jadilah guru yang ingarso sum tulodo, yaitu di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Itu yang harus Bapak Ibu guru lakukan. Kemudian di abad 21, ini pembelajaran abad 21, tuntunlah murid sesuai zamannya, menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center atau berpusat pada siswa. Selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21, memiliki keterampilan 4C, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Harus menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi
murid. Nah, di sini pendidikan tentunya bukan tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab guru saja di sekolah, melainkan semua pihak harus bekerja sama, berkolaborasi, yaitu keluarga. Ini penting, yang utama adalah keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat, agar terjadi pembelajaran yang optimal. Mengajar dan mendidik murid sama artinya dengan mendidik masyarakat. Nah, kesimpulan dari modul di topik 1 platform Merdeka Belajar yang bisa kita simpulkan, yang pertama, belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna. Kemudian, belajar bukan dikendalikan oleh pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Kita bisa membuat komitmen. Kemudian, belajar bukan dengan cara seragam, tetapi ada diferensiasi cara belajar. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya, belajar bukan hanya hafalan, tapi bernalar dan bisa memecahkan masalah. Kemudian, belajar itu bersama untuk membangun kesadaran, bukan hanya penilaian. Dan yang terakhir, belajar bukan hanya nilai, tetapi karya yang bermakna atau bisa menghasilkan karya yang bermakna. Terima kasih. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Teman-teman bisa mengoreksinya, bisa menambahkan di kolom komentar, atau bisa juga memberikan umpan balik di platform Merdeka Belajar. Linknya saya sertakan di deskripsi. Mari gunakan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.